Oke, kita mulai dari yang nomor satu ya. A, B, C, and D are four distinct digit short state. Nah ini. Jadi A, B, C, D adalah empat bilangan yang berbeda, empat digit bilangan yang berbeda, yang mana A itu lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Jadi yang paling besar yang A ya. Yang paling kecil yang D. The sum of the largest and the smallest. Nah, kata-kata yang perlu diperhatikan di sini. Jumlah dari largest sama smallest four digit number form by using each digit exactly one is ini. Jadi masing-masing digit ini dipakai sekali dan yang terbesar dari empat digit tadi kalau dipasangkan dengan yang terkecil kalau dijumlahkan jadinya 1146 kayak gitu. Find the smallest possible value of the smallest number formed by using each of the four digit A, B, C, D exactly one. Jadi kita itu disuruh nyari bilangan yang terkecil. Nah, yang mana digit A, B, C, D ini dipakai tepat satu. Oke, karena ini sebenarnya kerjanya ya coba-coba. Karena ini bentuknya pilihan ganda, kita cek dari pilihannya aja. Yang A, 1075. Mungkin apa tidak pertanyaannya? Kalau 1075 itu bilangan yang terkecil atau gini, kalau yang dipilih itu angka 107 sama 5, ini bukan bilangan yang terkecil yang terbentuk dari A, B, C, D, ya kan? Yang terkecil kan harusnya kan 1057. Nggak mungkin smallest kan kalau yang dipilih angka 107 sama 5. Jadi otomatis ya nggak mungkin ini kayak gitu. Yang B dengan cara yang sama ya. Ini juga nggak mungkin juga kalau yang dipilih angka 1875 harusnya terkecilnya ya 1578. Yang C ya nggak mungkin juga kalau yang dipilih 1904 angka terkecil yang bisa dibentuk harusnya ya 1049. Yang D juga sama nggak mungkin juga. Harusnya yang terbentuk yang terkecil kan kalau yang dipilih angka 209 sama 4 ya 2049. Jadi A B C D udah pasti salah. Jadi yang masuk akal yang E. Nah, harusnya kita harus apa? Harus ngecek juga ya. Kalau yang terkecil 2049 berarti yang terbesar berapa? Yang terbesar ya jelas 9-nya ditaruh depan. 9420. Nah, kita cek kalau dijumlahkan ini kan 9, 6, 4 sama 11. Sesuai ya dengan yang di soal 11469. Nah, jadi dari sini kita sudah dapat pilihan yang tepat adalah yang E melalui coba-coba tadi ya. Kita akan nomor dua ya. The concentration of 100 gram of rose syrup in water is 30%. How much water must be added in gram to reduce the concentration to 10%? Jadi di sini sirupnya itu 30% dari 100 gram campuran sirup gitu kan. Artinya sisanya air gitu kan. Kalau 30% dan campurannya itu 100, artinya sirup murninya itu sama dengan 30%. Ini sirup murni ya. 30 per 100 kali 100 gitu kan. Ya artinya ya 30 gram. Kemudian kita disuruh menambahkan air supaya apa? Supaya konsentrasinya nanti turun tinggal 10%. Nah, awalnya kan sirupnya kan beratnya 30 gram. Sorry, sirupnya kan 30 gram gitu kan awalnya. Nah, berarti nanti pada saat ditambah air, sirupnya tetap. Sehingga campuran yang baru, ya sirupnya, persentase dari sirupnya, maksudnya persentase dari sirupnya kan 30 dibagi totalnya, total campuran yang awal tadi 100 ditambah air yang ditambahkan.
Misalkan air yang ditambahkan sebesar X. Nah, harapannya ini jadinya 10%. 10% itu artinya 10 per 100. 10 per 100-nya ini bisa disederhanakan jadi 1/10. Untuk selanjutnya kita tinggal nyari X-nya atau air yang ditambahkan gitu. Nah, ini kalau dikali silang berarti kan 30 kali 10 sama dengan 1 kali 100 plus X. Ya, tetap ya 100 plus X ya yang kanan. Yang kiri jadinya 30. Ya, sorry 300 ya. Sehingga kita dapat X-nya. X-nya sama dengan 300 kurangin 100 berarti dapatnya 200 gram gitu ya. Sorry ini nolnya kayak kurang jelas. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 ya. Iya, pilihannya yang C ya. Line AB define the figure which is made up of unit square into two parts of equal area if X is expressed as M over M and N relatively prime positive integer. Find the value of M plus N. Jadi AB ini membagi bidang ini menjadi dua bagian yang sama. Jadi yang bawah sini sama yang atasnya ini luasnya atau areanya sama gitu. Kemudian jelas X ini nanti bentuknya dalam bentuk pecahan, dinyatakan dalam bentuk M per N. Nah, nanti kita suruh nyari M plus N itu berapa gitu. Yang mana M sama N ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana gitu. Oke, yang pertama, ya ini nggak ada ukurannya. Ya kita misalkan aja panjangnya satu kotak kecil ini satu. Sehingga untuk yang bawah ini bentuknya adalah sebuah segitiga dan kita menggunakan area dari segitiga. Setengah kali base kali high atau setengah kali alas kali tinggi. Jadi ya setengah kali base-nya atau alasnya 4, tingginya atau high-nya ya X gitu. Nah, ini sama dengan luas bagian atasnya gitu. Luas bagian atasnya ini yang agak membingungkan karena kita harus membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, oh ya ini bisa ditarik ke sini ya. Nah, kalau ini ditarik ke sini, nah sampai sini. Ini ke bawah luasnya ya bentuknya segitiga kalau ke bawah sini. Jelas ini sama dengan ini tadi ya. Setengah kali alasnya atau base-nya 4 sini yang atas ini. High-nya ya sama dengan X gitu. Jadi setengah kali 4 kali X gitu ya. Ditambah dengan yang bagian atasnya. Ini bentuknya persegi panjang, ya kan? Cuma kita harus nyari ini kecil ini ya kan? Ini bentuknya persegi panjang kayak gini. Nah, yang mana panjangnya jelas ke sampingnya ini 4. Ini 4 kan ke sampingnya. Kalau yang kecil ini berapa? Ya, dari ujung bawah ke atas kan 3 kan? Nah, berarti 3 dikurangin yang bawah ini, X. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau lebarnya yang kecil ini, dari sini ke sini ya, itu sepanjang 3 min X. Sehingga areanya ya panjangnya 4 ya. Jadi 4 kali 3 min X gitu. Selanjutnya masih harus ditambah lagi dengan yang atas ini. Yang atas ini jelas ya 1 kali 1 ya 1 gitu. Jadi ini ditambah 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung aja. Kalau dihitung 4 bagi 2 tinggal 2 ya. Sehingga ini tinggal 2X. Ini juga gitu. 2X ditambah. Ingat ini harus didistribusikan. 4 kali 3 12. Minnya ini tetap 4 kali X ya 4X gitu. Ditambah 1. Nah, sekarang dijumlahkan ya yang ada X-nya. 2 sama min 4 jadinya ya min 2X ditambah 13. Yang di kiri tetap 2X. Yang ada X-nya dipindah ke kiri ya. Dapatnya ya 2X plus 2X gini. Sama dengan 13. 4X sama dengan 13. Berarti X-nya sama dengan 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 sudah nggak bisa disederhanain lagi. Artinya apa? Ya yang atas ini M-nya.
Ini M, ini N-nya. Sehingga kalau yang ditanyakan M plus N ya sama dengan 13 tambah 4 sama dengan 17. Nah ini jawaban untuk soal nomor 3. How many four-digit even number that can be formed using each of the digit 0, 1, 2, 3, exactly one. Ya, jadi kita disuruh menghitung berapa banyak bilangan 4 digit even, even atau genap ya, yang bisa dibentuk dari angka-angka ini exactly one. Jadi masing-masing ini kepakai tepat satu kali gitu. Kalau even berarti digit yang terakhir kan harus even atau harus genap gitu ya. Ya bisa di-list ya, karena pilihannya cuma sedikit. Ya, kalau bingung bisa di-list satu-satu juga nggak apa-apa. Kalau even kemungkinan pertama belakangnya nol. Nah, kalau belakangnya nol, depannya digit pertama, kedua, ketiga bisa diganti-ganti. Kemungkinannya kan bisa 3, 2, 1. Gini kan? Yang di depan 3 ya sekarang. Bisa 3, 1, 2. Belakangnya pasti nol. Kemudian di depan tinggal diganti dengan satu. Bisa ini 2, 3 sama 3, 2. Belakangnya udah pasti nggak bisa ditukar lagi. Kemudian depannya 2 yang belum. 2, 1, 3, 2, 3, 1. Ini tetap nol gini. Iya ini agak dilurusin ya. Kok menjauh ini. Jadi ada 6 di sini. Nah, kemungkinan kedua belakangnya 2 atau unit digitnya 2. Kalau unit digitnya 2 yang di depan kan bisa 3 atau satu. Kalau di depan 3 bisa 0 1 atau ini 1 0 ini. Kalau di depan satu bisa 0 3 atau 3 0 gini. Nah, kayak gini secara manual. Jadi di sini ada 6 ya. Satu 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 6. Di sini satu 2 3 4. Ini ada 4. Ya, 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 4 ya. The prices of two items A and B is in the ratio 7 to 3 at first. Jadi rasio harga dari A sama B itu 7 banding 3. If the price of each item increases by 70. Ya, jadi masing-masing naik 70 gitu. Rasionya menjadi 7 banding 4. Find the price of A at first. Jadi harga A awalnya berapa gitu. Oke, jadi awalnya A banding B, 7 banding 3 artinya A per B gini aja sama dengan 7 per 3. Nah, setelah itu masing-masing naik 70, artinya nilainya dari A ini ditambah 70, yang B juga ditambah 70. Nah, rasionya ini menjadi 7 banding 4, 7 per 4. Ya, kita disuruh nyari nilai A-nya gitu kan. Ini tinggal dikalikan silang. Kalau dikalikan silang, jangan lupa dikasih kurung. Jadi A plus 70 dikalikan 4. Oke, nggak bingung ya kalau dikalikan silang atau cross multiplication. Nah, ini ya kan. Kemudian B sama 70 dikalikan dengan 7. Jangan lupa dikurung. Jadi di sini B plus 70 dikalikan dengan 7. Selanjutnya kita distribusikan. Kalau distribusikan atau di expand ya. Jadi 4 kali A ya 4A ditambah 70 kali 4 280. Yang kanan juga gitu. 7 kali B ya 7B. Kemudian 7 kali 70 490. Nah, yang sebelah kiri ini juga bisa dikalikan silang. Kalau dikalikan silang dapatnya kan 3A sama dengan 7B. Ini kebetulan di sini udah ada yang sama ya. Ini 7B, sini juga 7B. Sehingga 7B-nya bisa diganti dengan 3A. Sehingga akan kita peroleh 4A ditambah 280 sama dengan 7B-nya diganti 3A ditambah 490. Yang ada A-nya dipindah ke kiri ya, sehingga dapatnya 4A, 3A dipindah ke kiri jadinya min 3A. Sedangkan yang berada di sebelah kanan,
490 tetap, yang 280 dipindah ke kanan ya. Jadinya negatif 280. 490 dikurangin 280. 4A dikurangin 3A tinggal 1A ya. Atau A gini 1A itu sama dengan 490 dikurangin 280 dapatnya 210. Kebetulan yang ditanyakan A, adverse kan ya A tadi kan. Sehingga kita sudah langsung dapat jawabannya yaitu 210. Pilihannya yang D ini ya.